Halo Sobat KFT, Sobat KFT tentu tidak asing lagi kan dengan kecantikan dari bunga yang satu ini. Yaps, wisteria. Kalau Sobat KFT pernah melihat langsung versi asli dari bunga ini, Sobat KFT pasti akan terkagum dengan keindahannya. Di Jepang, bunga yang memiliki nama lain bunga Fuji ini merupakan bunga tercantik kedua setelah bunga sakura. Bunga yang menjuntai ke bawah dengan indah seperti air terjun ini mampu bertahan selama 1 bulan loh, lebih lama dari bunga sakura saat mekar. Dan tahukah Sobat KFT apa arti dari bunga wisteria ini sendiri? Secara general, bunga wisteria memiliki arti keabadian dan umur panjang. Dikarenakan di Jepang terdapat wisteria yang berumur 1200 tahun. Sedangkan untuk wisteria terbesar di dunia diketahui saat ini berada di Sierra Madre, California. Wisteria terbesar di dunia ini ditanam pada tahun 1894 dan termasuk ke dalam varietas lavender Cina. Berukuran lebih dari 1 akre atau 0,40 hektar dengan beratnya 250 ton. Dalam Hanakotoba atau bahasa bunga umum, bunga wisteria memiliki beberapa arti loh, seperti baik dan kami menyambut Anda. Namun, berbeda dengan beberapa makna yang dimiliki oleh setiap warna khusus dari wisteria ini sendiri. Seperti wisteria ungu memiliki arti mabuk karena cintamu, dan wisteria merah muda memiliki arti cinta yang bertumbuh. Juga ada wisteria dengan versi warna putih loh, biarpun umumnya orang lebih familiar dengan wisteria versi warna ungu. Wisteria ini juga memiliki makna yang sebaliknya. Salah satunya adalah tidak akan membiarkanmu pergi. Makna ini berasal dari kecenderungan bunga wisteria yang selalu ditemukan melilit seperti menolak untuk pergi. Ada pula arti lain dari bunga wisteria yang agak sedikit tidak mengenakan, yaitu tidak dapat disembuhkan. Jadi, ada saran bahwa jangan pernah memberikan bunga wisteria atau bunga Fuji ini kepada siapapun yang sedang sakit di Jepang. Namun, tahukah Sobat KFT, di balik keindahan bunga wisteria ini juga menyimpan racun loh, seperti yang ditampilkan dalam serial anime Kimetsu no Yaiba, yang mana saat itu mereka menggunakan bunga wisteria ini untuk mengusir dan membunuh iblis dengan racun yang dimilikinya. Eits, tapi tunggu dulu. Tidak tahu apakah di dunia nyata hal itu juga berfungsi sama, namun nyatanya memang benar. Bunga wisteria ini hampir keseluruhannya adalah bagian dari racun itu sendiri. Meski cantik dan mengagumkan, bunga ini zat beracunnya cukup kuat loh. Buruknya lagi, racun ini efektif bukan hanya pada manusia saja, namun juga pada anjing maupun kucing. Semua bagian tanaman mengandung glikosida yang jika tertelan dapat menyebabkan mual, muntah, sakit perut, dan diare. Sedangkan untuk bijinya sendiri mengandung zat saponin, racun yang dapat menghancurkan butir darah atau hemolisis pada darah, bersifat racun bagi hewan berdarah dingin. Untuk di beberapa negara, wisteria ini telah menyebabkan keracunan pada anak-anak, menyebabkan gastroenteritis ringan hingga berat bila tidak sengaja menelan bijinya. Asal muasal. Wisteria adalah tanaman berbunga yang termasuk ke dalam keluarga kacang-kacangan, juga termasuk ke dalam 10 spesies tanaman merambat berkayu. Untuk beberapa spesies merupakan tanaman hias yang populer. Wisteria juga termasuk ke dalam tanaman yang dapat tumbuh di zona 5-9 dalam kategori pembagian zona tumbuh USDA, dikarenakan bunga wisteria ini dapat tumbuh dalam suhu dingin. Wisteria dapat ditemukan di daratan Cina, Jepang, Korea, dan Amerika. Meskipun awalnya wisteria ini juga berasal dari Vietnam, Kanada, dan Iran Utara.
Kemudian diperkenalkan ke beberapa negara di Eropa. Di Amerika Utara, Wisteria Jepang atau Wisteria floribunda dan Wisteria Cina atau Wisteria sinensis jauh lebih populer daripada wisteria lainnya. Wisteria juga adalah sebuah pohon besar yang memiliki bunga dengan warna yang indah dan manis seperti putih, merah muda, atau ungu, yang bunganya tumbuh dalam satu batang yang sama dan menjuntai ke bawah menyerupai air terjun, dengan panjangnya sekitar 10 hingga 80 cm. Namun, wisteria ini hanya berbunga saat telah mencapai usia dewasa saja loh, sekitar 15-20 tahun. Bunganya tumbuh dalam satu batang yang sama dan menjuntai ke arah bawah menyerupai bunga majemuk dan dalam jumlah yang besar. Setelah mekar, wisteria menghasilkan biji-biji besar dengan legum kecoklatan dan bertekstur beludru, di mana saat sudah kering, biji tersebut membuka kulitnya dan mengeluarkan suara yang amat keras pada saat meletus. Tanaman ini juga merupakan kedalam semak yang tumbuh melilit dan memanjat ke atas melalui penyangga di sekitarnya. Oleh karenanya, tanaman bunga wisteria ini sangat cocok untuk digunakan sebagai tanaman hias, baik di taman maupun di teras-teras rumah. Namun, jangan lupa ya untuk selalu waspada dan berhati-hati, mengingat racun yang dimiliki dari bunga wisteria ini sendiri cukuplah efektif bagi manusia. Spesies. Jenis wisteria apa yang ada saat ini? Wisteria sendiri memiliki 8 spesies yang berbeda, dan berikut ini adalah 5 dari 8 spesies wisteria yang dirangkum dalam kilas fakta dan teknologi. Wisteria floribunda. Wisteria floribunda atau yang lebih dikenal dengan sebutan wisteria Jepang juga memiliki nama lain loh, yakni bunga Fuji. Nama bunga ini berasal dari famili Fabaceae. Wisteria floribunda atau wisteria Jepang merupakan wisteria terpanjang di dunia. Dalam sejarah Jepang, wisteria ini adalah salah satu pohon berbunga yang paling tua usianya. Oleh karenanya disebut sebagai pohon bunga kuno Jepang. Dan bunga wisteria ini juga dijelaskan sebagai koleksi 10.000 tahun dalam puisi kuno dari kumpulan puisi Man Yosuyang dan Tale of Genji Classic. Wisteria floribunda ini mampu bertahan hidup lebih dari 50 tahun, memiliki aroma yang khas yang mirip seperti anggur. Wisteria floribunda dapat bertahan hidup terhadap cuaca beku hingga minus 18 derajat Celcius. Wisteria brachybotrytis. Wisteria brachybotrytis juga dikenal sebagai Wisteria venusta. Brachybotrytis dalam bahasa Yunani berarti kelompok pendek. Wisteria brachybotrytis dapat tumbuh hingga 19 meter atau lebih. Wisteria ini melilit pada kayu dengan berlawanan arah jarum jam. Bunga ini muncul di akhir musim semi dan awal musim panas, serta memiliki aroma berwarna ungu pucat atau putih dengan bercak kuning di bagian dasarnya. Wisteria brachybotrytis mampu bertahan hidup dalam suhu dingin hingga minus 20 derajat Celcius. Wisteria ini memiliki sepupu yang lebih terkenal darinya, yaitu Wisteria sinensis atau Wisteria Cina, dan tentu saja Wisteria floribunda atau Wisteria Jepang. Wisteria sinensis. Wisteria sinensis atau biasa disebut juga sebagai Wisteria Cina ini termasuk ke dalam semak merambat. Wisteria sinensis menempel pada tanaman pendukung atau struktur buatan dengan batang yang melilit berlawanan arah jarum jam. Bunganya berwarna putih, ungu, atau biru. Wisteria sinensis ini tahan terhadap suhu dingin hingga minus 18 derajat Celcius dan memiliki harapan hidup sekitar 100 tahun. Wisteria frutescens. Wisteria frutescens atau yang biasa dikenal juga sebagai Wisteria Amerika ini adalah tanaman merambat berkayu yang mampu merambat tinggi.
Jika Wisteria floribunda atau Wisteria Jepang merupakan wisteria terpanjang, maka Wisteria frutescens ini adalah ras terpendeknya, yakni sekitar 5-7 cm. Wisteria frutescens adalah semak asli Amerika Serikat. Namun, bunganya hanya muncul di kayu baru. Bunganya berwarna ungu atau ungu kebiruan. Bunganya tidak memiliki aroma loh. Wisteria Amerika ini sangat mirip dengan Wisteria Kentucky loh, yang mana telah dianggap sebagai bagian dari varietas Wisteria frutescens. Namun, tumbuhnya agak berbeda dan memiliki aroma. Beberapa karakteristik yang dapat membedakan Wisteria Amerika dengan Wisteria Asia adalah tumbuhnya hanya 2/3 lebih tinggi, rasnya setengah panjangnya atau yang terpendek dari keluarga Wisteria, dan waktu mekarnya terkadang lebih pendek daripada banyaknya varietas Asia. Bunganya juga tidak beraroma dan polong bijinya lebih halus daripada bluedru saat dewasa. Wisteria macrostachya. Wisteria macrostachya ini kadang-kadang biasa disebut juga sebagai Wisteria Kentucky atau Wisteria Blue Moon. Wisteria Blue Moon adalah tanaman merambat gugur yang bertangkai banyak dan berasal dari Amerika Serikat bagian tenggara. Sedikit berbeda dengan Wisteria Amerika. Wisteria Blue Moon ini memiliki bunga ungu kebiruan yang tidak memiliki wewangian. Wisteria Blue Moon cukup sangat menakjubkan dan sangat toleran terhadap dingin, serta memiliki rangkaian bunga lavender yang mekar tiap 3 kali setahun. Batangnya melilit berlawanan arah jarum jam dan dilapisi dengan daun majemuk. Daunnya menyirip dan berwarna hijau tua. Wisteria Blue Moon ini dapat mekar hingga 3 kali dalam satu musim loh, menghasilkan bunga-bunga biru lavender yang harum dan seperti kacang polong sepanjang 1 kaki. Wisteria formosa Isai. Wisteria ini adalah sejenis hibrida atau persilangan dari Wisteria sinensis dengan Wisteria floribunda. Wisteria ini menghasilkan tandan yang padat dan gemuk dari bunga yang seperti kacang dan sedikit harum. Wisteria formosa Isai adalah varietas dengan bunga ungu muda hingga ungu dengan bercak kuning kehijauan di bagian tengahnya. Bunganya mekar pada bulan Mei bersamaan dengan daun-daun atau setelah menghasilkan polong-polongan. Daunnya berwarna hijau muda, menyirip, terlihat eksotis saat merapat menutupi tanaman dan penyangganya dari permukaan tanah. Wisteria ini mampu bertahan hidup dalam suhu dingin hingga -18 derajat Celcius. Oke Sobat KFT, itu tadi sedikit informasi mengenai salah satu bunga terindah di dunia yang rupanya juga memiliki racun yang patut kita waspadai. Untuk mengetahui informasi lainnya seputar fakta dan teknologi, jangan lupa subscribe channel YouTube ini ya, like dan share juga. Kalau Sobat KFT nggak suka, silahkan beri 2 kali klik pada tombol dislike-nya. Hehe, terima kasih. Siapapun Sobat KFT dan dimanapun Sobat KFT berada, semoga sehat selalu dan diberi rezeki yang berkah dan berlimpah. See you on the next video.